Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tatap kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia kini lebih ngeri dari sebelumnya. Auto kaget melihat reaksi Bojan Hodak setelah 3 pemain Persib dipanggil timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. 5 pemain muda timnas Indonesia hasil belusukan Shin Tae-yong, nomor 1 jadi andalan di lini tengah Garuda. Striker timnas Indonesia ogah minder dengan ranking FIFA Irak yang jauh di atas Indonesia. Perbandingan 3 bek dahsyat abroad timnas Indonesia, Elkan, China, Hubner, kira-kira siapa lebih tangguh? Tatap kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia kini lebih ngeri dari sebelumnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku optimis bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Jelang menghadapi turnamen besar tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan kekurangan dari skuad Garuda, yaitu dari segi mental atau rasa takut. Shin Tae-yong pun menyebutkan hal itu bisa teratasi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang kini membela timnas Indonesia. Kekurangan dari para pemain Indonesia yang ada ialah mereka agak tenggelam dalam rasa takut atas kekalahan dibandingkan masalah skill, ujar Shin Tae-yong. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Lanjut Shin. Atas kekurangan yang perlahan mulai dapat diperbaiki, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini optimis jika timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan. Saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke putaran final dalam kurung kualifikasi Piala Dunia, katanya. Auto kaget melihat reaksi Bojan Hodak setelah 3 pemain Persib dipanggil timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif pemanggilan 3 pemainnya ke timnas Indonesia untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak 16 November 2023 dan Filipina 21 November 2023. Ketiga pemain tersebut adalah Edo Febriansah, Rachmat Irianto, dan Mark Klok. Bojan Hodak menilai pemanggilan ini berdampak positif bagi Persib Bandung. Menurutnya, pengalaman bermain di level internasional membuat ketiga pemainnya semakin berkembang. Bojan Hodak yakin ketika ketiga pemainnya kembali ke Persib Bandung, mereka akan membawa pengalaman dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan performa tim. Pemain akan berada dalam level yang lebih tinggi, jadi ketika kembali, mereka berkembang dan jadi lebih baik terutama dari pengalaman. Jadi bagi klub ini bagus, tegas pelatih asal Kroasia ini. Lima pemain muda timnas Indonesia hasil belusukan Shin Tae-yong, nomor 1 jadi andalan di lini tengah Garuda. Berikut adalah 5 pemain muda timnas Indonesia senior hasil belusukan Shin Tae-yong. 5. Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta menjadi pemain hasil belusukan Shin Tae-yong yang pertama. Pemain kelahiran Daik 27 November 2002 itu pertama kali dipercaya oleh Shin Tae-yong pada September 2022 lalu di laga menghadapi Curaçao.
Sejak saat itu, namanya semakin bersinar di kancah persepakbolaan tanah air. 4. Ivar Jenner. Ivar Jenner adalah gelandang kelahiran Belanda yang dinaturalisasi atas permintaan Shin Tae-yong. Visi permainan dan umpan-umpan terukur menjadi kelebihannya yang tidak dimiliki pemain lokal. 3. Rafael Struijk. Dengan usia yang masih 20 tahun, Rafael Struijk menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia. Kemampuan olah bola, akurasi, tendangan, hingga naluri mencetak gol menjadi modal penting. 2. Hoki Caraka. Nama Hoki Caraka secara mengejutkan dipanggil Shin Tae-yong di laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Di 2 kali kesempatannya itu, Hoki sukses mencetak 2 gol. 1. Marcelino Ferdinand. Pemain KMS Kadeinse ini sudah mendapat kepercayaan debut di timnas senior sejak usianya baru 17 tahun 4 bulan dan 8 hari. Tak ayal dirinya menjadi salah satu debutan termuda timnas Indonesia sepanjang sejarah. Sejak debutnya itu, Marcelino menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan. Striker timnas Indonesia ogah minder dengan ranking FIFA Irak yang jauh di atas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia Dendi Sulistiawan menyadari bahwa kualitas Irak di atas dari skuad Garuda. Di ranking FIFA, Irak kini menempati posisi ke-68. Sementara timnas Indonesia menduduki urutan ke-145. Kendati begitu, Dendi Sulistiawan enggan minder dengan perbedaan tersebut. Yang pasti tidak mudah buat kami, kata Dendi Sulistiawan saat ditemui apalagi Irak tim bagus, ujarnya. Dendi Sulistiawan percaya bahwa timnas Indonesia mampu meraih hasil positif di 2 laga itu. Kami main away, tutur mantan pemain Persela Lamongan tersebut. Kami memaksimalkan untuk curi poin di sana. Yang terpenting nggak kalah di kandang Irak, kata Dendi Sulistiawan. Menurut Dendi Sulistiawan, yang perlu disiapkan jelang bergabung dengan timnas Indonesia adalah fisik. Perbandingan 3 bek dahsyat Abroad timnas Indonesia, Elkan, Shaine, Hubner, kira-kira siapa lebih tangguh? PSSI dalam waktu dekat bakal merampungkan naturalisasi pemain bertahan Justin Hubner. Tambahan kekuatan membuat pertahanan Indonesia semakin kental aroma pemain abroad setelah sebelumnya ada nama Elkan Bagot dan Shaine Patinama. Secara mengejutkan, akhir pekan ini Ketum PSSI Erick Thohir mengumumkan proses naturalisasi Justin Hubner berjalan bahkan memasuki tahap akhir. Lantas, seperti apa profil 3 bek abroad timnas Indonesia setelah Justin Hubner bergabung dengan skuad Garuda? 1. Elkan Bagot adalah pesepak bola keturunan Inggris yang bermain untuk klub Liga Inggris divisi kedua Ipswich Town dan tim nasional Indonesia. Elkan Bagot bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan sekaligus menjadi benteng menghalau serangan lawan. 2. Shaine Patinama. Shaine Patinama berperan penting dalam menjaga Viking FK tetap memuncaki klasemen sementara Liga Norwegia 2023/2024. 3. Justin Hubner. Hubner dikenal sebagai bek berbakat di Belanda, awalnya sulit dilepaskan oleh Football Club Den Bosch. Namun dia memilih untuk berkarir di Liga Inggris dengan bergabung bersama Wolves U-18. Selama musim 2020/21, Hubner tampil dalam 24 pertandingan lintas kompetisi dan mencetak 2 gol. Tulis di kolom komentar, ya guys, pilihan kamu.